Saya kira ini menurut saya keputusan MK ini adalah salah satu puncak dari penyimpangan ya berbagai apa berbagai regulasi bahkan konstitusi. Jadi keputusan yang kalau boleh kita review kembali ada permintaan dari PSI yang awalnya ditolak, lalu kemudian salah seorang mahasiswa di Solo eh, beberapa jam kemudian lalu dikatakan bahwa eh, kalau orang itu sudah pengalaman sebagai kepala daerah maka bisa dilakukan atau bisa dikatakanlah menjadi salah satu yang memang diramaikan yaitu calon wapresnya salah satu capres yang eh, apa namanya yang akan melakukan kontestasi nanti. Nah, kalau putusan MK ini kita tafsirkan dalam perspektif demokrasi adalah eh, yang menurut para ahli pertama pelanggarannya adalah bahwa ketua MK ini adalah keluarga dari pejabat bahkan pejabat tertinggi ya di negeri ini. Ini adalah merupakan pelanggaran dalam perspektif demokrasi maupun di dalam konteks nasional kita. Kemudian yang kita tahu bahwa waktu diputuskan penolakan terhadap PSI itu konon belum dihadiri oleh ketua MK. Lalu kemudian setelah keputusan yang kedua, begitu dia ketua MK ini menghadiri, maka seolah terjadi perubahan sehingga secara karikatural publik sampai menyebut sebagai Frank ya, oleh MK ini. Dan kejadian ini kalau kita lihat selama beberapa tahun terakhir ini merupakan akumulasi dari kejadian MK yang dinilai oleh para ahli, oleh setidak-tidaknya sebagian para ahli sebagai penyimpangan dari keputusan MK terhadap konstitusi. Sebut saja ada Undang-Undang Minerba, ada Undang-Undang KPK, ada Undang-Undang KPK, ada Undang-Undang Omnibus Law, baik apa namanya Undang-Undang Omnibus Law apa namanya yang kesehatan maupun yang sebelumnya Cipta Kerja ya. Jadi MK ini yang terakhir ini bahkan sampai mendapat perhatian pers internasional karena ini menyangkut nilai-nilai dasar demokrasi di mana eh, kira-kira kalau kita review demokrasi ini adalah ditegakkan oleh adanya eh, supremasi hukum, rule of law. Lalu bukan hanya itu, ada rule of the game dan code of conduct. Nah, jadi hampir dari sekian regulasi yang telah dikeluarkan MK yang menjadi sorotan publik bahkan sampai tingkat internasional adalah telah melanggar tiga hal itu. Apakah itu melanggar konstitusi seperti Undang-Undang Omnibus Law yang dikatakan sebagai inkonstitusional bersyarat dan mensyaratkan waktu itu 2 tahun diperbaiki, tapi tidak pernah ada perbaikan bahkan keluar Perpu dan kemudian dalam waktu singkat disetujui oleh DPR. Nah, jadi dalam perspektif ini maka MK telah memerosotkan dirinya menjadi sebuah lembaga yang tadinya merupakan sebuah lembaga yang lahir dari rahim reformasi untuk menegakkan konstitusi. Bahkan MK dinilai terakhir ini melakukan pelanggaran-pelanggaran yang sangat serius terhadap konstitusi maupun terhadap rule of the game maupun code of conduct. Nah, sehingga uh, dalam perspektif demokrasi kondisi ini sangat merusak ya, apa namanya aturan main rule of the game dari demokrasi itu sendiri. Artinya ada supremasi hukum. uh, untuk apa
Kalau supremasi hukum, nah nanti kita akan bicara tentang dampak terhadap ekonomi. Kalau sebuah konstitusi, kalau sebuah perundang-undangan sudah tidak ditaati oleh lembaga tinggi negara seperti MK, maka dampaknya akan sangat serius. Karena ini punya implikasi terhadap apa namanya lebih lanjut dari pelanggaran-pelanggaran ini, yaitu bahwa demokrasi dengan ekonomi ini adalah sangat dekat. Kalau demokrasi adalah dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat, di mana eh, pilarnya adalah supremasi hukum tadi, maka ekonomi ditegakkan oleh adanya market mechanism. Market mechanism ini adalah equal access dari semua pelaku-pelaku ekonomi terhadap sumber daya yang ada di lingkungan apa namanya negara ini. Nah, implikasi serius tidak ditaatinya prinsip-prinsip demokrasi terhadap ekonomi adalah ketidakadilan hukum ini. Jadi implikasi adanya apa pelanggaran terhadap konstitusi oleh sebuah lembaga, misalnya salah satunya adalah dinilai bahwa ketua MK yang notabene adalah keluarga seorang pejabat tinggi tertinggi negara ini, maka yang dilanggar adalah di samping dia mengabaikan regulasi, tapi juga prinsip apa namanya equal before the law atau prinsip diskriminasi. Iya, Pak. Diskriminasi. Jadi yang dinilai adanya apa kemudian diplesetkan mahkamah keluarga, maka yang terjadi adalah diskriminasi pada warga negara lain yang punya hak yang sama. Nah, jadi kalau prinsip ini dilanggar, nanti bayangkan kalau ada presiden lain yang akan terpilih lalu akan melanggar hal yang sama, jadi akan terjadi kekacauan. Nah, implikasi terhadap ekonomi adalah prinsip demokrasi ini nanti akan punya dampak terhadap apa namanya unequal access dari para pelaku ekonomi karena ada diskriminasi di dalam politik yang pada akhirnya nanti yang memanfaatkan ketidakpastian hukum ini dan ketidakadilan hukum ini adalah para pelaku ekonomi akan memanfaatkan posisi yang sudah dominan selama ini, apalagi sudah ada struktur dominasi dari kelompok korporasi besar terhadap perekonomian yang dalam indeks apa material power index itu 40 orang paling kaya rata-ratanya itu sudah 1 juta kali dibanding income per kapita. Maka diskriminasi politik ini akan berakibat lebih jauh lagi para pelaku ekonomi akan memanfaatkan apa namanya situasi diskriminatif di dalam politik terhadap terhadap dominasi selama ini terhadap perekonomian nasional, baik itu terhadap sumber daya alam, terhadap sumber daya buatan, teknologi dan lain sebagainya, bahkan terhadap regulasi yang ada agar juga mereka memperoleh privilege keistimewaan seperti yang diterima oleh para elit politik, oleh ketua MK misalnya. Maka ini akan terjadi implikasi lebih lanjut bahwa di samping ketidakadilan politik mengakibatkan ketidakadilan ekonomi, maka akses yang jauh lebih besar nanti akan dimiliki oleh kelompok dominan di dalam ekonomi untuk memanfaatkan sumber daya alam, sumber daya buatan maupun terhadap regulasi itu sendiri. Nah, jadi di sini saya kira nanti kita akan bisa ditelusuri dampaknya nanti bahwa misalnya karena kalau pelanggaran terhadap konstitusi diadili oleh MK nanti akan menciptakan korupsi politik
terhadap para pelaku politik di dalam memanfaatkan situasi ketidakadilan ini, yaitu terjadi korupsi politik. Maka lebih lanjut di dalam ekonomi akan terjadi yang itu tadi di dalam struktur politik itu penjaga marwahnya adalah KPK. KPK sendiri sudah jebol. Nanti di dalam situasi ketidakadilan ekonomi lebih lanjut di dalam kondisi perekonomian, yaitu akan dimiliki oleh struktur dominan di dalam perekonomian, yang penjaga pilarnya yaitu KPPU. Padahal KPPU selama ini juga memang ada yang sudah diputus, tapi diputus dan inkrah dan kemudian ditaati, tetapi banyak kasus pelanggaran ekonomi, yaitu terciptanya struktur oligopolistik di dalam menguasai sumber daya alam maupun sumber daya industri, sumber daya buatan, teknologi maupun akses terhadap hukum itu sendiri. Maka nanti KPPU pun akan makin terpuruk. Padahal dalam rekomendasi saya ke depan mestinya KPPU ini menjadi sebuah pilar yang sangat penting di dalam menyehatkan market mechanism seperti di Amerika dengan Sherman Act itu, agar terjadi satu fair competition. Nah, lalu masuk ke politik, KPK nanti usul saya adalah dengan undang-undang yang lama terjadi fair competition di dalam dunia politik. Nanti MK yang sekarang sudah melakukan berbagai ahli mengatakan melakukan pelanggaran terhadap pengadilan undang-undangan ini, maka MK pun saya kira harus nanti direform agar tidak ada lagi ketua MK yang punya hubungan keluarga dengan elit politik, dan keputusannya itu dijaga oleh para hakim MK yang berintegritas sangat tinggi, sehingga tidak ada lagi pelanggaran pada konstitusi, kepada perundang-undangan lain, konstitusi, dan code of terhadap rule of the game dan code of conduct yang dimiliki oleh MK itu sendiri. Jadi situasi inilah yang harus terjadi di dalam demokrasi, yaitu ada 3 pilar. Ada demokrasi politik, di mana politik dijaga, terjadi fair competition, dan MK menjadi pilar yang sangat utama. Kemudian nanti ada di situ juga nanti ada KPK yang menjadi komisi negara yang independen, dan KPPU yang statusnya selevel KPK yang menjaga market mekanisme itu jalan. Nah, karena sekarang ini sudah terjadi kondisi-kondisi ini, saya bisa menduga bahwa ini dampak terhadap ekonomi dari keputusan MK kemarin yang memberikan privilege pada salah satu anak presiden ini untuk disiapkan menjadi cawapres begitu. Maka saya kira ini dampaknya adalah ini diskriminasi politik, kemudian nanti akan berdampak kepada korupsi politik, dan nanti akan terjadi juga pelanggaran dan menciptakan lebih jauh struktur oligopoli, bahkan oligarki bisnis yang akan makin menjadi-jadi. Dan pada akhirnya rakyat paling bawah itulah yang akan dikorbankan dari semua pelanggaran itu, yaitu 50% penduduk yang akan makin terpuruk. Sekarang saja dengan sudah terjadinya indeks oligarki yang dugaan saya terburuk di dunia ini, maka menurut Bank Indonesia 40% atau bahkan 50% penduduk bawah itu rekeningnya itu mengalami penurunan, declining. Sementara kelompok orang super kaya yang di atas 5 miliar, bahkan di atas 100, di atas 1 triliun dan lain sebagainya, itu rekeningnya mengalami kenaikan yang luar biasa. Dampak dari keputusan MK yang kemarin itu, kalau tidak segera dikoreksi, maka ini akan menciptakan ketimpangan yang semakin buruk lagi di dalam perekonomian nasional. Dan pada gilirannya ini, Indonesia
We are going nowhere. Kita tidak akan kemana-mana dan terancam menjadi negara apa namanya, negara yang terjebak berpendapatan menengah, bahkan bisa jadi negara gagal, failed state gitu. Ini saya kira harus diperhatikan sekali oleh para elit politik dan elit negara. Demikian, terima kasih.